Pro kontra Romo Frans Magnisuseno SY di Mahkamah Konstitusi, gugatan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ada pro kontra tentang kehadiran Romo Frans Magnisuseno SY sebagai saksi filsafat moral dan etika dalam kasus gugatan pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Banyak kaum awam yang melihat bahwa Romo Magnisuseno sebagai seorang imam Katolik telah masuk dalam ranah politik praktis yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang imam Katolik. Saya mencoba memberikan beberapa pandangan saya untuk meluruskan pandangan-pandangan yang sedikit keliru dari pandangan para awam ini. Yang pertama, Romo Magnisuseno SY hadir di Mahkamah Konstitusi sebagai seorang warga negara Indonesia yang diminta pendapatnya sebagai seorang ahli filsafat, moral, dan etika. Ia hadir bukan mengatasnamai agama yang diimaninya, tetapi sebagai seorang ahli moral dan etika yang kebetulan diminta untuk memberi pandangannya tentang aspek etika dan moral. Yang kedua, Romo Frans Magnisuseno sebagai seorang imam Katolik adalah pelayan dan pewarta sabda Allah di tengah dunia. Sebagai seorang pewarta dan pelayan sabda, berkat sakramen imamatnya, ia bertindak sebagai corong atau penyambung lidah Allah dan juru bicaranya Allah untuk memberikan pendapat dan pandangan etis dari ilmu yang dimilikinya. Romo Magnisuseno dituntut untuk memperjuangkan nasib masyarakat, baik itu masyarakat yang kecil dan tertindas, atau mereka yang juga menjadi korban dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan tanpa memandang status, golongan, dan agama apapun. Inilah yang disebut sebagai tugas kenabian seorang imam yang sudah dilaksanakan oleh Romo Magnisuseno SY. Yang ketiga, sabda Allah yang diimani bukan hanya deretan kata-kata dan teori-teori yang tertulis indah, melainkan seharusnya masuk dalam praktis perbuatan konkret. Sabda Allah yang hidup bukan cuma berkhotbah di mimbar sabda pada setiap hari Minggu dengan harus berteriak-teriak, tetapi harus menjadi darah daging seorang imam untuk terjun ke dalam realitas sosial kemasyarakatan demi kebaikan bersama atau bono comune. Yang keempat, dalam perjanjian lama kita membaca dan mengetahui bahwa kehadiran para nabi sebagai utusan Allah memberikan peringatan-peringatan kepada raja-raja yang sedang berkuasa, apalagi raja yang sudah melanggar perintah Allah dan mengorbankan masyarakatnya sendiri. Nabi Yeremia misalnya diutus Allah untuk memberikan peringatan kepada Raja Yoyakim, Raja Yehuda di Israel bagian selatan, karena sang raja telah menyembah berhala dan melakukan banyak ketidakadilan. Inilah seruan etis Nabi Yeremia kepada Raja Yoyakim. Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungannya berdasarkan kelaliman. Bandingkan Yeremia bab 22 ayat 13 sampai ayat 19. Contoh lain yang bisa saya ambil adalah Nabi Amos. Nabi Amos pun diutus Allah untuk mengkritisi praktik-praktik dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang sering mencari keuntungan bagi diri sendiri dan mengabaikan karya kasih Allah kepada mereka. Allah memanggil Nabi Amos untuk menegur bangsa Israel dengan sangat keras dan menyampaikan nubuat tentang dosa dan keruntuhan Samaria. Ini bisa kita baca dalam kitab Amos bab 3. Bab 3 seluruhnya. Keagamaan mereka pun hanyalah pencitraan, tidak didasarkan pada sikap hati yang mau bertobat.
Iman yang dihidupi tidak tercermin dalam relasi mereka dengan Allah dan sesama. Bahkan masih banyak nabi lain dalam perjanjian lama yang diutus Allah untuk memberikan pendidikan moral dan etika kepada raja-raja yang menyalahgunakan kekuasaannya demi kepentingan diri sendiri dan juga kepentingan golongan. Yang kelima, sebagai catatan akhir, sebagai seorang imam, Romo Magnus Suseno sebagai ahli etika moral telah menyuarakan seruan profetis kenabiannya tentang kebenaran dan keadilan dari aspek etis manusia dalam karya kegembalaannya sebagai seorang imam. Romo Magnus secara ilmiah teoritis memberikan pencerahan kenabiannya dengan analisa-analisa tentang berjalannya pemilihan presiden dan wakil presiden dari sudut pandang etika sebagai sumber utama hukum itu sendiri. Romo secara tegas menyatakan bahwa yang membedakan manusia dengan binatang adalah sikap etis yang dimiliki manusia, karena binatang sekalipun sebagai ciptaan Allah tidak memiliki naluri etis. Romo Magnus hadir di mahkamah terhormat itu bukan sebagai politisi, melainkan sebagai seorang warga negara Indonesia yang berpihak pada moral dan etika manusia sebagai sumber dan tujuan dari hukum itu sendiri. Pembelajaran penting bagi kaum berjubah, bagi para imam, biarawan, biarawati, termasuk diri saya sendiri sebagai seorang imam Katolik, untuk menyuarakan seruan kenabian kebenaran dengan kritis dan tegas, sekalipun membahayakan, seperti yang dialami oleh para nabi dalam perjanjian lama. Di sanalah seorang imam mampu mewujudkan kehendak Allah bagi sesama yang berlandaskan pada kasih akan Allah dan sesama manusia, dan memberitakan sabda yang hidup, yakni jati diri Allah sendiri yang menghargai setiap makhluk ciptaan. Terima kasih Romo Frans Magnus Suseno, SY.